Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah masuk kepada bagian pangkal lidah kemarin ya. Tentu ini harus di-refresh dan juga harus diulang-ulang, karena memang untuk praktik ini kita bisa fasih dengan syarat banyaknya riyadhah, latihan. Makanya salah satu yang perlu kita sempurnakan lagi setelah kita mengetahui cara pengucapan tentu adalah latihannya juga harus diperbanyak kuantitasnya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan kepada lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah. Di mana lidah bagian tengah ini ada 3 huruf yang bakal kita tahu. Pertama adalah huruf jim. Kemudian ada huruf shin dan yang ketiganya ada huruf ya. 3 huruf ini terdapat pada makhraj tengah lidah. Kaidahnya apa? Wastul lisan ma'a wasatil hanakil a'la, atau tengah lidah nempel ke langit-langit atas bagian tengah juga. Nah, ini 3 huruf tersebut keluar dari makhraj ini. Coba kita fokus dulu untuk huruf jim. Kita kasih jim ini sukun statusnya, kemudian di sebelum huruf jim ini ada hamzah dengan harokat seperti biasa, fathah, kasroh, atau dhammah. Aj, aj, ij, uj. Nah, dia jadi qalqalah ya ketika sukun. Jadi nggak boleh hilang tuh qalqalahnya. Atau bahkan kadang kita ngucapin huruf jim ini seperti c. Aj, ij, uj. Nah, tapi kita sempurnakan pengucapannya, dia harus kuat. Karena jim ini salah satu sifatnya adalah sifat syiddah, kuat. Berarti ada penekanan ketika pengucapan, enggak lembek. Kalau lembek pasti dia akan menjadi huruf C, aj, ij, uj. Tapi kalau kitanya kuat dan sesuai makhrajnya tadi, tengah lidah, tempel ke langit-langit atas bagian tengah, itu akan menguatkan. Contohnya, aj, ij, uj. Nah, itu ya untuk huruf jim. Kemudian untuk huruf apa? Huruf shin. Seperti biasa kita sukunkan dan sebelumnya ada hamzah dengan fathah, kasrah atau dhammah. Kita ulangi contohnya, ash, ish, ush. Itu ya. Bukan ash tapi ash. Bedakan antara ash dengan ash ya. Kalau ash itu berlebihan, dan itu sebetulnya untuk shin ini dia tidak ada sangkut pautnya, tidak ada kekeluargaan dengan bibir. Sehingga bibir nggak boleh ikut-ikutan monyong untuk menyempurnakan. Cukup dengan ash, ish, ush, gitu ya. Nggak perlu dengan ash, ish, ush. Kalau kita ngusir hewan boleh aja ash, hush, hush, gitu ya. Tapi kalau untuk shin, pengucapan huruf shin di Al-Quran itu tidak seperti itu. Kita coba untuk hamzah, fathah, kita ulangi. Ash, ish, ush. Nah itu ya, sehingga lebih jelas. Dan shin ini salah satu sifatnya adalah at-tafashi. Dia menyebar. Menyebar apa? Menyebar nafasnya dan juga menyebar ketika pengucapan lidahnya. Sehingga dia lebih terasa tebal atau terasa bergemuruh angin di dalamnya itu. Gitu. Itu salah satu sifat at-tafashi atau huruf shin pada huruf-huruf hijaiyah ini. Nah, kemudian untuk huruf yang ketiga ada huruf ya. Nah, ya itu lebih mudah insyaallah ya bagi kita. Ya ini kita coba contohkan, ada hamzah, fathah, kasrah atau dhammah. Ai, i, ui gitu. Tapi catatan untuk huruf ya ini perlu disempurnakan ketika dia sukun. Apa yang perlu disempurnakan? Yakni posisi mulut kita perlu dalam statusnya senyum. Posisinya harus senyum. Nggak bisa ai, i, ui gitu. Nanti dia tidak akan sempurna. Contohnya apa? Ketika tidak sempurna huruf ya-nya, apalagi dia berada pada hukum lin, huruf lin. Contohnya di surah Al-Fatihah ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil.
ghairil maghdubi. Jadi tidak ghairil, tapi ghairil. Jadi tidak sempurna. Maka untuk huruf ya ini perlu disempurnakan ketika dia sukun, jadi ghairil. Nah, ghairil. Tidak ghairil. La, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tidak seperti itu. Jadi perlu disempurnakan harokatnya. Dengan cara menyempurnakan posisi mulut kita dengan senyum. Seperti itu. Kita coba nadakan untuk 3 huruf ini. Pertama huruf jim. Kita coba nadakan. Jaji, jubaje. Jujajani jajna minal mujni majijajani ja. Itu untuk huruf jim. Kemudian untuk huruf shin. Shashi shubash. Shushan shani shashna minal mushni mashi shani sha. Itu untuk huruf shin. Nah, untuk yang terakhir, untuk huruf ya, kita coba. Ya, yi, yu, bai. Yu, yan, yani, yayna, minal, muyni, mayi, yani, ya. Nah, ini untuk huruf ya. Nah, sehingga 3 huruf ini praktiknya kita perlu lebih banyak lagi. Agar apa? Agar pengucapannya lebih mudah dan kita juga nggak kerepotan nanti ketika pengucapan huruf jim khususnya. Karena kita masih banyak lebih basah pengucapannya. Jadi tidak tepat pengucapannya karena tadi makhrajnya dia tidak disempurnakan dengan penekanan. Kita coba masuk kepada ayat. Untuk huruf jim kita bisa contohkan pada kata wa idzal biharu sujjirat. Saya ulangi. Wa idzal biharu sujjirat. Nah, itu huruf jimnya. Kemudian ada wa innal fujjara lafi jahim. Saya ulangi. Wa innal fujjara lafi jahim. Ini untuk huruf jim. Kemudian coba kita contohkan lagi di huruf shin. Untuk huruf shin kita bisa di kalimat ini. Wasyamsi waduhaha. Saya ulangi. Berikan penekanan terhadap shinnya karena dia berada dalam kondisi bertasydid. Wasyamsi waduhaha. Jelas ya? Insyaallah. Kemudian contoh yang kedua. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Saya ulangi. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, ini untuk huruf shin. Kemudian untuk huruf ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Berikan penekanan karena ada tasydid pada huruf ya-nya. Min ayyi syai'in khalaqah. Jelas ya? Berikan penekanan pada huruf ya yang bertasydid. Kemudian contoh yang keduanya adalah ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Jadi untuk contoh huruf ya. Ini adalah ketiga huruf yang makhrajnya berada pada tengah lidah. Mudah-mudahan kita bisa praktikkan dan kita Allah mudahkan sehingga semua huruf-huruf dalam Al-Quran Allah berikan kefasihan dalam pengucapannya. Barakallahu fiikum.